easy go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Ratnajuwita dari kelas pendidikan Bahasa Arab 3C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS dari mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing. Baik, untuk pertanyaan pertama, poin A, yaitu apa pengertian dari bahasa ibu, bahasa pertama, bahasa daerah, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing beserta contohnya. Yang pertama, bahasa ibu pengertiannya yaitu bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya. Selain itu, bahasa ibu adalah bahasa yang pertama dipakai dalam komunikasi pertama seorang anak dengan orang tuanya, serta menjadikan bahasa ibu sebagai alat komunikasi sehari-hari. Kepandaian dalam bahasa asli sangat penting untuk proses belajar berikutnya, karena bahasa ibu dianggap sebagai dasar cara berpikir. Kepandaian yang kurang dari bahasa pertama seringkali membuat proses belajar bahasa lain menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, bahasa ibu memiliki peran penting dalam pendidikan. Contoh bahasa ibu yaitu ketika seorang anak lahir di Betawi, bahasa ibunya adalah bahasa Betawi. Logatnya begitu ketara dan lugas bila diucapkan saat anak ini lahir di daerah Betawi. Karena rutinitas anak ini dirawat di lingkungan bahasa Betawi, wajar saja cengkokan, intonasi, nada naik turunnya suara tanpa bercirikan bahwa yang bersangkutan memang asli Betawi. Itu contoh dari bahasa ibu. Selanjutnya, pengertian bahasa pertama. Bahasa pertama sama saja seperti bahasa ibu yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya. Kepandaian dalam bahasa asli sangat penting untuk proses belajar berikutnya, karena bahasa ibu atau bahasa pertama ini dianggap sebagai dasar cara berpikir. Contoh dari bahasa pertama yaitu ketika sejak dini bayi telah berinteraksi di dalam lingkungan sosialnya. Seorang ibu seringkali memberi kesempatan kepada bayi untuk ikut dalam komunikasi sosial dengannya. Maka itulah bayi pertama kali mengenal sosialisasi, bahwa dunia ini adalah tempat orang saling berbagi rasa. Itu contoh dari bahasa pertama. Selanjutnya, pengertian bahasa daerah beserta contohnya. Bahasa daerah atau bahasa regional adalah bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, yaitu di suatu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Bahasa daerah juga merupakan lambang kebanggaan daerah dan juga sebagai identitas daerah itu sendiri. Bahasa daerah menjadi warisan dari nenek moyang dan kekayaan budaya nasional. Contohnya seperti bahasa daerah di negara Indonesia, seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa
Padang, bahasa Palembang, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian bahasa kedua. Bahasa kedua ini adalah jenis bahasa yang bukan bahasa ibu atau bahasa utama bagi penutur akan tetapi sering dipergunakan di lingkungan sekitar dari penutur sebagai media komunikasi lanjutan. Bahasa kedua berbeda dengan bahasa asing. Sebuah bahasa asing merupakan bahasa tambahan yang dipelajari penutur, tetapi tidak diterapkan di wilayah penutur tersebut. Beberapa bahasa kedua dipergunakan di berbagai negara sebagai bahasa formal. Contoh dari bahasa kedua ini yaitu ketika kita sudah memasuki jenjang pendidikan dasar, itu sudah termasuk bahasa kedua, karena bahasa kedua ini ditemuinya dengan sekitar lingkungannya, seperti teman bermain di rumah kita atau teman di lingkungan sekolah. Itu contoh dari bahasa kedua. Selanjutnya, pengertian bahasa nasional atau bahasa kebangsaan. Bahasa nasional atau bahasa kebangsaan ini yaitu suatu bahasa yang memiliki sejenis hubungan de facto atau de jure dengan seorang dan mungkin melalui perluasan wilayah yang mereka duduki. Sebutan ini digunakan bermacam. Sebuah bahasa nasional bisa mewakili identitas nasional suatu bangsa atau negara. Bahasa nasional secara alternatif bisa merupakan sebuah penetapan yang diberikan pada satu bahasa atau lebih yang dituturkan sebagai bahasa pertama di wilayah sebuah negara. Contoh dari bahasa nasional itu ketika kita dari suku Sunda berkunjung ke tempat daerah suku Jawa. Ketika kita berkomunikasi dengan penduduk Jawa, tidak mungkin kita berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Mungkin sebaliknya, penduduk Jawa tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa suku Sunda. Oleh karena itu, kita alangkah baiknya memakai bahasa nasional, yaitu bahasa kedua, yaitu bahasa Indonesia. Poin yang ke B yaitu persamaan dan perbedaan dari bahasa ibu, bahasa pertama, bahasa daerah, bahasa nasional, dan bahasa asing. Nah, persamaannya dari bahasa ibu, bahasa daerah, bahasa pertama, bahasa nasional, dan bahasa asing itu yang pertama, sebagai alat penghubung antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Yang kedua, sebagai alat untuk mengatur dan menafsirkan dunia sekitarnya. Sedangkan perbedaannya yaitu yang pertama, dari segi kegunaannya, bahasa ibu dan bahasa pertama sama saja. Kegunaannya ketika kita waktu kecil dan digunakan kepada orang tua. Bahasa kedua digunakan bahasa sehari-hari di lingkungan sekitar, seperti di sekolah, di tempat bermain kita dengan teman sebaya. Dan bahasa daerah digunakan bahasa sehari-hari yang dipakai oleh warga di daerah tersebut. Dan bahasa nasional digunakan ketika orang Sunda berkunjung ke daerah Jawa, dan orang Sunda tidak bisa berbicara bahasa Jawa atau sebaliknya. Maka dari itu
menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Dan bahasa asing dari segi kegunaannya itu digunakan sebagai media pelajaran. Yang kedua, dari segi memperoleh dari bahasa ibu dan bahasa pertama diperoleh oleh orang tua. Bahasa kedua diperoleh dari lingkungan bersosialisasi di lingkungan tersebut. Bahasa daerah diperoleh dari tempat daerahnya masing-masing. Bahasa nasional diperoleh dari media pembelajaran. Bahasa asing diperoleh dari pertukaran pelajar. Yang ketiga itu dari segi waktu memperolehnya. Bahasa ibu dan bahasa pertama, waktu memperolehnya kita dapatkan dari waktu kita kecil. Bahasa kedua, waktu memperolehnya ketika kita berada di bangku sekolah. Bahasa daerah, waktu memperolehnya pada kita berada di tempat ketika kita lahir, yaitu di kampung. Dan bahasa nasional dari waktu memperolehnya diperoleh di media pendidikan. Dan bahasa asing dari waktu memperolehnya diperoleh ketika kita berada di negara lain atau pertukaran belajar. Poin C dari pertanyaan pertama yaitu jelaskan posisi bahasa Arab bagi pelajar Indonesia dari istilah bahasa ibu, bahasa pertama, bahasa daerah, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Yaitu bagi pelajar Indonesia, bahasa Arab berkedudukan sebagai bahasa asing sejajar dengan bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan bahasa lainnya. Bahasa Arab tidak bisa dikatakan sebagai bahasa ibu, karena bahasa ibu merupakan bahasa yang pertama kali dipahami dan diucapkan oleh seorang secara alamiah semenjak kecil saat dirinya pertama kali mengenal dan memahami bahasa serta belajar berbicara. Dan bahasa Arab juga bukan dikatakan sebagai bahasa kedua karena bisa dibuktikan dengan Profesor Amrin Saragi. Beliau mengatakan bahwa saat ini bahasa kedua di Indonesia adalah bahasa Inggris. Dan bahasa Arab juga bukan dikatakan sebagai bahasa daerah. Jadi bisa dikatakan posisi bahasa Arab bagi pelajar di Indonesia adalah sebagai bahasa asing. Pertanyaan dari soal kedua yaitu menjelaskan pengertian persamaan dan perbedaan pemrograman dan pembelajaran bahasa. Pemrograman bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak seseorang ketika dia memperoleh bahasa. Biasanya dibedakan dengan pembelajaran bahasa. Dan pengertian pembelajaran bahasa yaitu proses-proses yang terjadi pada waktu seseorang mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Selanjutnya persamaan pemrograman bahasa dan pembelajaran bahasa. Yang pertama dari segi praktik, baik pemrograman bahasa dan pembelajaran bahasa pada hakikatnya sama-sama sebagai pembentukan kebiasaan berbahasa. Yang kedua, dari segi meniru. Baik pemrograman bahasa dan pembelajaran bahasa juga berlaku kegiatan meniru. Peniruan ini baik dari aspek suara, kalimat, dan metode menggunakannya atau konteks. Tiga, yaitu keduanya sama-sama melalui tahapan-tahapan dalam proses kebahasaannya. Perbedaan pemrograman bahasa dan pembelajaran bahasa, yaitu yang pertama dari segi motivasi atau tujuan. Pemrograman bahasa digunakan sebagai dasar dalam berkomunikasi dengan orang di sekitarnya, sedangkan pembelajaran bahasa didasari oleh motif tertentu seperti ekonomi,
sosial, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, pemrograman bahasa dilakukan secara tidak sadar, sedangkan pembelajaran bahasa dilakukan secara sadar oleh individu yang bersangkutan. Yang ketiga, mode dalam pemrograman bahasa adalah bahasa pertama yang digunakan dalam lingkungannya, sedangkan mode pembelajaran bahasa adalah bahasa kedua. Yang keempat, dari segi waktu, pemrograman bahasa biasanya pada waktu usia anak-anak dan yang paling baik pada masa periode kritis, sedangkan pembelajaran bahasa dapat dilakukan kapanpun. Poin B dari soal kedua yaitu dari pemrograman bahasa dan pembelajaran bahasa, mana yang lebih sesuai untuk digunakan pada mata pelajaran bahasa Arab di sekolah di Indonesia? Menurut saya lebih sesuai menggunakan pembelajaran bahasa. Mengapa? Karena dengan pemanasan bahasa kita bisa lebih meningkatkan kemampuan pembelajaran dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Sedangkan pembelajaran bahasa melibatkan 4 faktor, yaitu yang pertama guru, pengajaran bahasa, metode pembelajaran bahasa, dan materi pelajaran. 4 faktor tersebut menjadi bagian terpenting dalam usaha membantu dan memudahkan proses belajar mengajar bahasa. Nah, guru merupakan faktor yang terpenting dalam proses pemudahan dalam proses belajar, karena guru merupakan fasilitator dalam proses pembelajaran yang memerlukan cara-cara atau metode dalam pembelajaran. Jadi, guru yang baik pada umumnya selalu berusaha untuk menggunakan metode pengajaran yang efektif serta memakai alat-alat media yang terbaik dalam melaksanakan pembelajaran bahasa. Nah, pencarian metode yang paling efektif tetap saja dilakukan dari zaman ke zaman. Pertanyaan soal ketiga yaitu uraikan secara singkat dan jelas dasar teoretis pengajaran bahasa dan implementasinya dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa dilandasi atas 3 landasan, yaitu yang pertama teori ilmu bahasa atau dasar linguistik, teori ilmu jiwa atau dasar psikologis, dan strategi mengajar atau dasar pedagogis. Yang pertama yaitu pengertian linguistik. Linguistik adalah ilmu bahasa secara umum atau tidak terikat pada satu bahasa saja. Oleh karena itu, terkadang ilmu ini disebut juga dengan linguistik umum atau general linguistik. Meskipun demikian, menurut Cher dalam Mulia Stuti 2014, berdasarkan keluasan objek kajiannya, linguistik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu linguistik umum dan linguistik khusus. Sedangkan linguistik khusus yaitu ilmu yang mempelajari kebahasaan secara umum tanpa fokus salah satu bahasa saja. Yang kedua yaitu pengertian psikologis. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Seseorang yang melakukan praktik psikologis disebut sebagai psikolog. Para psikolog berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang melalui intervensi tertentu baik pada fungsi mental, perilaku individu maupun kelompok yang didasari atas proses psikologis, neurologis, dan psikososial. Yang ketiga yaitu pengertian pedagogis. Pedagogi adalah ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran.
Pedagogi juga kadang-kadang merujuk pada penggunaan yang tepat dan strategi mengajar itu. Filosofi mengajar diterapkan dan dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan dan pengalamannya, situasi pribadi, lingkungan, serta pembelajaran yang dirumuskan oleh peserta didik dan guru. Salah satu contohnya adalah aliran pemikiran Socrates. Soal ketiga, poin B yaitu uraikan implementasi dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Bahwa dalam dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa terdapat ilmu linguistik, yaitu mempelajari seluk-beluk bahasa dan tata cara bahasa. Selain itu, kita dapat mengimplementasikan dengan kompetensi bahasa yang membahas tentang sistem bahasa, yaitu pengetahuan sistem bunyi atau fonologi, sistem kata atau morfologi, sistem kalimat atau sintaksis, dan sistem makna itu semantik. Selanjutnya, soal nomor 4, poin A yaitu jelaskan hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Belum mengetahui hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing, sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa pembelajaran, pengertiannya, apa pengertian pembelajaran bahasa Arabnya, dan pembelajaran bahasa asingnya. Nah, pembelajaran adalah kegiatan yang terjadi di dalam kelas yang mana terjadinya interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Dalam pembelajaran ini, pendidik berperan aktif dan melakukan kegiatan mengajar secara maksimal. Pengertian bahasa Arab itu suatu bahasa yang tersusun atas huruf hijaiyah yang dipergunakan oleh orang Arab dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial, baik secara lisan maupun tulisan. Pembelajaran bahasa Arab adalah proses interaksi antara peserta didik dan pendidik dalam proses belajar bahasa Arab dengan tujuan peserta didik menggunakan bahasa Arab beserta ruang lingkupnya. Dan pembelajaran bahasa asing adalah suatu proses yang kompleks dengan berbagai fenomena yang pelik sehingga tidak heran lagi bahasa ini berbeda bagi setiap orang. Jadi hakikatnya bahasa Arab adalah bahasa asing yang banyak ditekuni masyarakat untuk dipelajari dan juga ditelaah, yang mana masyarakat berpegang teguh bahwa bahasa Arab adalah bahasa agama atau bahasa Al-Quran. Selanjutnya soal keempat, poin B yaitu mengapa calon guru bahasa Arab harus mengetahui hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Mengetahui hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing, tujuan calon guru supaya mempermudah cara mengajar dan mengimplementasikannya kepada peserta didik, sehingga antara guru dan peserta didik dapat menghasilkan pembelajaran yang efektif, efisien, dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Oke, itu saja jawaban UTS dari mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.